Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional Jumat 22 Oktober 2021 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Seluruhnya siap. Gerak. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh pimpinan barisan paling kanan. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada komandan upacara. Laporan diterima, balik ke tempat. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kebesaran. Pada Inspektur Upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara memperingati Hari Santri Nasional Jumat 22 Oktober 2021. Siap. Laksanakan. Siap, laksanakan.
Persiapan pengibaran Sang Merah Putih diiringi oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa pengibaran bendera siap dilaksanakan. Lapor pengibaran bendera merah putih. Siap. Laksanakan. Siap. Laksanakan. Penyerahan Sang Merah Putih oleh Inspektur Upacara kepada pembawa bendera.
Undangan dimohon berdiri. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Pada bendera merah putih, hormat! Kerap! Undangan disilahkan duduk kembali.
Mengheningkan cipta dipimpin Inspektur Upacara. Undangan dimohon berdiri. Seraya mengingat jasa para syuhada, para kiai, para santri yang telah merebut perjuangan kemerdekaan NKRI dengan membaca suratul Fatihah dan dengan menundukkan kepala dimulai. Selesai. Undangan disilahkan duduk kembali. Menyanyikan lagu syukur dan gugur bunga.
Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar santri diikuti oleh semua peserta upacara. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar satu, sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua, sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia
selalu bersedia dan siap siaga, selalu bersedia dan siap siaga, menyerahkan jiwa dan raga, menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, mempertahankan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, lahir dan batin, lahir dan batin, untuk seluruh rakyat Indonesia. untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. 5. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, pantang menyerah, pantang menyerah, pantang putus asa, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang mengrongrong Pancasila. tentang Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan yang bertentangan dengan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Pembacaan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Resolusi Nahdlatul Ulama tentang jihad fisabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat besar wakil-wakil daerah dalam kurung konsul-konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang pertama bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. Kedua, bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat pertama bahwa oleh pihak Belanda dalam kurung Nica dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. Kedua, semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini. Maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. Ketiga, pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. Keempat,
di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu belum mendapat perintah dan tuntutan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut, memutuskan pertama memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. Kedua, supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945, Kantor Besar Nahdlatul Ulama. Amanat Inspektur Upacara, barisan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kita takdim bersama pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo Al Mukarram Kyai Haji Raden Ahmad Azami Ibrahimi beserta keluarga. Yang kami hormati segenap pengurus Pondok Pesantren, pengurus harian, para kepala bidang, para kepala bagian, pimpinan lembaga, serta seluruh peserta upacara semuanya, hafidzakumullah jami'an. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan maunahnya, alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama memperingati Hari Santri Nasional yang kelima. Setelah sebelumnya peran kaum santri diakui oleh negara melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 tentang penetapan Hari Santri Nasional. Hadirin sekalian yang saya hormati, bahwa pengakuan terhadap kiprah ulama dan santri yang diberikan oleh negara tentu tidak terlepas dari resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Hadratus Syekh Kyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari selaku Rais Akbar Nahdlatul Ulama pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Kiprah santri teruji dalam mengokohkan pilar-pilar NKRI berdasarkan Pancasila dan pendidikan Bhinneka Tunggal Ika. Santri berdiri di garda terdepan membentengi RKRI dari berbagai ancaman. Tahun 1936 sebelum Indonesia merdeka, kaum santri menyatakan bahwa Nusantara adalah Darussalam. Pernyataan ini adalah sebagai legitimasi fikih berdirinya NKRI berdasarkan Pancasila. Kemudian pada tahun 1945, demi persatuan dan kesatuan bangsa, kaum santri setuju menghapuskan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Pada tahun 1953, kaum santri memberi gelar Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno sebagai Waliul Amri Ad-Daruri Bisyaukah, pemimpin yang sah yang harus ditaati, dan menyebut para pemberontak DITII sebagai bugot yang harus diperangi.
Demikian halnya pada tahun 1965, kaum santri berdiri di garda terdepan dalam menghadapi rongrongan ideologi komunisme. Selanjutnya juga pada tahun 1983, dilanjutkan pada tahun 1984. Di bumi pesantren kita, kaum santri mempelopori penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menyatakan bahwa NKRI sudah final sebagai konsensus nasional. Selepas reformasi, kaum santri menjadi bandul kekuatan moderat, sehingga perubahan konstitusi tidak melenceng dari Khitos 1945 bahwa NKRI adalah negara, bukan negara agama, bukan negara suku, yang mengakui warga negara milik hak dan kewajiban yang sama di hadapan konstitusi, tanpa adanya diskriminasi suku, ras, agama, dan golongan. Untuk menginsafkan semua pihak dan mengingatkan kita sendiri selaku kaum santri, kenyataan itu perlulah diungkapkan, bahwa betapa besar saham kaum santri dalam proses berdiri dan tegaknya NKRI. Tanpa kiprah kaum santri dan sikap sosialnya yang moderat, toleran, proporsional, lurus, dan wajar, NKRI belum tentu eksis hingga hari ini. Momentum kaum santri perlu ditransformasikan menjadi gerakan penguatan paham kebangsaan yang bersintesis dengan keagamaan. Spirit nasionalisme bagian dari iman, hubul watan minal iman, perlu terus digelorakan di tengah arus ideologi fundamentalisme agama yang mempertahankan Islam dan nasionalisme. Islam dan ajarannya tidak bisa dilaksanakan tanpa tanah air. Mencintai agama mustahil tanpa berpijak di atas tanah air Indonesia. Oleh karena itu, Islam harus bersanding dengan paham kebangsaan. Hari ini juga di tengah era digital, internet adalah bingkisan kecil dari kemajuan nalar yang menghubungkan manusia jagat dengan dunia maya. Ia punya aspek manfaat dan madarat yang besar. Teknologi dapat digunakan untuk menebarkan pesan-pesan kebaikan dakwah Islam, tetapi juga bisa dipakai untuk merusak harga diri, martabat kemanusiaan dengan ujaran kebencian, fitnah, dan hoax. Oleh karena itu, santri perlu memperalat teknologi informasi sebagai media dakwah dan sarana menyebarkan kebaikan dan kemaslahatan, serta mereduksi penggunaannya yang tidak sejalan dengan upaya menjaga agama, hifdzuddin, menjaga jiwa, hifdzun nafas, menjaga akal atau hifdzul akal, menjaga harta atau hifdzul mal, dan menjaga keluarga, hifdzul nasl, serta menjaga martabat atau hifdzul irti seseorang. Singkatnya, kaum santri haruslah siap jiwa dan raga mengemban amanah yang sangat berat namun mulia, yakni amanah agama dan tanah air, juga amanah kalimatul haq. Berani menyatakan iya terhadap kebenaran walaupun semua orang mengatakan tidak, dan sanggup menyatakan tidak pada kebatilan walau semua orang mengatakan iya. Itulah karakter santri sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah amanahkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, semuanya enggan memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Alhamdulillah, selama ini santri siap jiwa raga sanggup mengemban amanah itu. Terbukti, walaupun Mbah Hasyim Asy'ari disiksa oleh Jepang untuk hormat ke arah matahari, beliau tegas menolaknya. Kiai Wahid Hasyim hingga Gus Dur juga demikian, selalu menyatakan kalimatul haq. Demikian juga guru kita, Hatrus Syekh Kiai As'ad Syamsul Arifin, tidak pernah tergiur dengan godaan duniawi apapun. Untuk itu para kaum santri, jangan pernah sekali-kali tertipu godaan dunia, terpedaya syaitan.
berterik lantang seakan-akan berjuang demi keagamaan, demi Allah Subhanahu wa taala, demi bangsa, demi negara untuk menegakkan kalimatul haq. Padahal sejatinya yang dilakukan adalah merupakan bentuk tipu daya kehidupan sedang menari di atas gendang syaitan. Khusus anak-anakku para santri yang saat ini turut larut dalam kegembiraan perayaan Hari Santri. Kalian adalah bagian penting sejarah perubahan bangsa mendatang. Nikmati kesederhanaan hidup di pesantren, meskipun makan seadanya dan tempat tidur seadanya. Sebab tempaan kalian yang diterima di pesantren akan menjadi bagian penting sejarah hidup kalian untuk menjadi kiprah untuk menjadi pribadi yang mandiri, berempati, dan juga berkarakter. Suatu pribadi yang dibutuhkan dalam penegakan agama, pengelolaan bangsa, dan negara. Selamat Hari Santri tahun 2021, santri sehat jiwa raga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat Inspektur Upacara telah selesai. Pasukan disiapkan. Siap! Gerak! Inspektur Upacara dimohon duduk di mimbar kehormatan. Pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat! Gerak! Persembahan lagu Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Yalal Waton, Mars Banser, dan Hari Santri Nasional. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan turagibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad liya wa ila'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad liya وإلى دين الإسلام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لي وإلى دين الإسلام Allah 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 Thabbit wansur ala jam'iyah Nahdlatul Ulama li'i'la'i kalimatillah Jam'iyah Nahdlatul Ulama li'i'la'i kalimatillah Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan Hukul watan minal iman Wala takun minal hirman Innadu ya lal watan Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan Hukul watan minal iman Wala takun minal hirman Innadu ya lal watan Indonesia gilani Anta unwanu maqama Kullu man yatika yawman Qami ayyal qahimama Kullu man yatika yawman Qami ayyal
hilangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, besarkah hati wahai tanah airku. Cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panci martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba-serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang, demi agama ku rela berkorban, demi negara ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkan dia, kikis dan habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada, teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban, demi negara ku rela berkorban. 22 Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa. Santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila. Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri, bukti cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. 22 Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa. Santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila. Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri, cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Jayalah insan negara, jayalah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته إلى يوم الدين وبارك لنا في جميعه واجعلنا وارزقنا إماما للمتقين وقرة أعين في أمور العلم والدنيا والدين واختمنا بحسن الخاتمة واختمنا بخاتمة السعادة والحسنى والحمد لله رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم كما أنعمت فزد وكما زدت فبارك وكما باركت فأدم وكما أدمت فلا تسلب منا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا وتقبل منا بأسرار الفاتحة Inspektur upacara dimohon menempatkan diri di mimbar upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara selesai, laporan selesai. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Pada Inspektur Upacara, hormat! Terap! Tegak! Terap! Inspektur Upacara dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada Komandan Upacara dipimpin oleh pimpinan barisan paling kanan. Komandan Upacara meninggalkan lapangan upacara.
Pemimpin pasukan membubarkan barisannya. Upacara selesai.